Malam itu, hujan turun deras membasahi kota Batu, Jawa Timur. Udara dingin menusuk tulang, namun dingin yang kurasakan di punggungku jauh lebih menusuk daripada cuaca. Aku, Risa, seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan sejarah, sedang menggarap skripsiku tentang naskah-naskah kuno Nusantara. Malam ini, aku berada di rumah kakekku, Pak Aryo, seorang kolektor benda-benda antik dan manuskrip langka. Risa, apa kamu yakin mau melihatnya malam ini? Tanya kakek, suaranya sedikit bergetar. Aku mengangguk mantap. Tentu saja, Kek, aku sudah menunggu ini. Kakek menghela napas panjang. Ia membuka sebuah peti kayu jati yang sudah lapuk. Dari dalamnya tercium bau apek, bercampur aroma rempah dan sesuatu yang busuk, seperti bangkai yang tersembunyi. Di dalamnya, tergeletak sebuah kotak kayu berukir aneh. Warnanya hitam pekat, dan permukaannya terasa dingin disentuh. Ini adalah kitab si jin, bisik kakek, matanya menerawang. Dikatakan bahwa kitab ini menyimpan rahasia-rahasia gelap, berisi nama-nama orang yang telah melakukan dosa besar, dan nasib buruk yang menimpa mereka. Konon, ia adalah cerminan dari alam terendah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah buku bersampul kulit binatang yang tidak kukenal, warnanya kelabu kehitaman. Tak ada tulisan di sampulnya, hanya ukiran-ukiran mirip akar-akar pohon kering yang saling melilit. Saat kubuka halaman pertamanya, aku merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ribuan pasang mata sedang mengawasiku. Tulisan-tulisan di dalamnya tampak seperti goresan-goresan darah kering, membentuk aksara kuno yang belum pernah kulihat. Kakek mendapatkan ini dari mana? Tanyaku, suaraku tercekat. Dari seorang pedagang tua di lereng Semeru, bertahun-tahun yang lalu, jawab kakek. Dia bilang, kitab ini harus dijauhkan dari kitab Iliyin, karena jika mereka bersatu, akan terjadi malapetaka. Kitab Iliyin? Ya, kitab yang menyimpan nama-nama orang-orang suci, mereka yang beramal baik. Ia cerminan dari alam tertinggi. Kakek terdiam sejenak. Aku tidak tahu di mana kitab Iliyin itu. Tapi konon, ia adalah kebalikan dari kitab si jin. Saat itu juga, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari dosen pembimbingku, Ibu Fatma. Risa, saya baru saja mendapatkan informasi penting tentang naskah kuno yang kamu cari. Besok pagi temui saya di perpustakaan universitas. Ini tentang naskah yang disebut kitab Iliyin. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini kebetulan atau sebuah tanda? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan kitab si jin dengan tulisan darahnya terus menghantuiku, dan bisikan-bisikan samar seolah memanggil namaku dari balik halaman-halaman gelap itu. Aku tahu, petualangan ini baru saja dimulai. Pagi harinya, suasana perpustakaan universitas terasa pengap. Bau buku-buku tua bercampur debu seolah menjadi aroma khas tempat ini. Ibu Fatma sudah menungguku di salah satu meja baca. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Risa, saya baru saja menerima email anonim, katanya tanpa basa-basi. Ada yang mengklaim tahu lokasi kitab Iliyin. Mereka memberikan petunjuk, dan petunjuk itu mengarah ke sini, ke perpustakaan ini. Aku menelan ludah. Bagaimana mungkin, Bu? Entahlah, tapi yang jelas, petunjuknya sangat spesifik. Mereka menyebutkan tempat di mana cahaya bertemu kegelapan, dan kebaikan bersembunyi di balik kejahatan. Aku teringat kitab si jin yang semalam kulihat. Mungkinkah ada hubungannya dengan kitab si jin, Bu? Ibu Fatma mengerutkan kening. Kitab si jin, apa itu? Aku menjelaskan tentang kitab yang dimiliki kakekku, tentang isinya yang misterius dan peringatan kakek. Ibu Fatma terdiam, matanya menatap kosong ke dinding di depannya. Ini lebih rumit dari yang saya kira, gumamnya. Petunjuk dari email anonim itu mengarahkan kita ke bagian arsip naskah kuno. Di bagian paling belakang, dekat jendela yang menghadap pohon beringin tua. Kami berdua bergegas menuju bagian arsip. Udara di sana terasa dingin dan lembab. Rak-rak kayu yang menjulang tinggi dipenuhi dengan gulungan-gulungan perkamen dan buku-buku tua yang usianya mungkin ratusan tahun. Saat kami mendekati jendela yang dimaksud, aku melihat sebuah lemari kayu ukir yang tampak berbeda dari yang lain. Permukaannya tampak baru, namun ukirannya sangat kuno. Motifnya mirip dengan ukiran di kotak kitab si jin. Ini bukan lemari biasa, bisik Ibu Fatma. Ia mencoba membuka pintunya, namun terkunci rapat.
Tiba-tiba, dari sela-sela lemari, sebuah kertas lusuh terjatuh. Aku memungutnya. Di dalamnya, tertulis sebuah teka-teki dalam aksara Jawa kuno. Aku berusaha memecahkannya. Ini menyebutkan tentang sebuah nama yang dilupakan, namun kekuatannya abadi, ucapku. Dan kunci berada di tangan mereka yang menjaga keseimbangan. Ibu Fatma menatapku. Apa artinya itu, Risa? Saat itu, lampu di bagian arsip berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Gelap gulita menyelimuti kami. Aku bisa merasakan napas Ibu Fatma yang memburu di sampingku. Dari kegelapan, terdengar bisikan-bisikan samar, seolah suara ribuan orang yang sedang berzikir, namun nadanya ganjil, seperti desisan ular. Risa, kita tidak sendirian, bisik Ibu Fatma. Aku menggenggam erat kertas teka-teki itu. Di tengah kegelapan, aku melihat cahaya samar berkedip dari sela-sela lemari kayu ukir. Cahaya itu bergerak, membentuk sebuah pola. Sebuah pola yang sangat kukenal, pola yang sama dengan ukiran di kitab si jin. Aku tahu, kitab Iliyin pasti ada di balik lemari ini. Dan aku harus membukanya. Cahaya samar dari lemari ukir itu semakin terang, membentuk pola spiral yang memusingkan. Ibu Fatma tampak ketakutan, namun aku merasakan sebuah dorongan kuat untuk mendekatinya. Aku tahu, kitab Iliyin ada di sana, dan entah mengapa, aku merasa harus menemukannya. Tiba-tiba, cahaya itu menghilang, dan suara bisikan-bisikan aneh mereda. Lampu di arsip kembali menyala, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, keheningan yang tersisa terasa lebih mencekam daripada kegelapan sebelumnya. Kita harus pergi dari sini, Risa, kata Ibu Fatma, suaranya gemetar. Aku mengangguk, namun mataku masih terpaku pada lemari itu. Aku yakin kuncinya ada di sana. Kami memutuskan untuk kembali ke meja Ibu Fatma dan mencari petunjuk lebih lanjut di buku-buku. Sepanjang hari itu, aku merasa diawasi. Setiap kali aku menoleh, aku merasa ada bayangan yang menghilang di balik rak-rak buku. Bisikan-bisikan halus kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah memanggil namaku. Aku mencoba fokus pada penelitian, namun pikiranku terus melayang pada kitab si jin dan Iliyin. Malam harinya, aku kembali ke rumah kakek. Aku menceritakan semua yang terjadi di perpustakaan. Kakek tampak gelisah. Ini tidak baik, Risa, katanya. Pertanda ini sangat kuat. Ada kekuatan yang ingin kitab Iliyin ditemukan, tapi juga ada yang ingin kitab si jin tetap tersembunyi. Kakek tahu siapa yang menjaga keseimbangan itu, tanyaku. Aku teringat teka-teki yang kutemukan di perpustakaan. Kakek menatapku dalam-dalam. Ada sebuah kelompok kuno, disebut penjaga keseimbangan. Mereka adalah keturunan dari para leluhur yang menjaga harmoni antara alam si jin dan Iliyin. Tapi mereka sudah menghilang ratusan tahun lalu. Aku tidak yakin apakah mereka masih ada. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membanting jendela kamar kakek. Gambar-gambar di dinding berjatuhan. Aku melihat bayangan hitam melintas di luar jendela, seperti sesosok tubuh yang sangat tinggi dan kurus. Apa itu, Kek? Tanyaku, tubuhku merinding. Kakek menggelengkan kepala, wajahnya pucat pasi. Entahlah, Risa, tapi aku yakin, ada sesuatu yang jahat mengintai kita. Aku teringat ukiran di kitab si jin yang kulihat semalam, dan pola spiral cahaya di lemari perpustakaan. Ada sebuah benang merah yang menghubungkan semua ini. Aku membuka kembali kitab si jin. Kali ini, sebuah halaman yang sebelumnya kosong, kini berisi tulisan baru. Tulisan itu berbunyi, dia yang mencari terang, akan diuji oleh bayangan. Aku tahu, bayangan yang melintas di luar jendela tadi bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari ujian. Aku harus bersiap. Keesokan harinya, aku kembali ke perpustakaan. Kali ini, aku datang sendirian. Aku harus menemukan kunci untuk lemari itu. Aku membawa serta kitab si jin yang kakek pinjamkan padaku. Aku kembali ke lemari ukir di bagian arsip. Aku mengamati ukiran-ukiran di permukaannya. Motif akar-akar pohon kering itu, semakin aku perhatikan, semakin mirip dengan goresan-goresan di kitab si jin. Aku teringat teka-teki, kunci berada di tangan mereka yang menjaga keseimbangan. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sebuah celah kecil di antara ukiran-ukiran di sisi lemari. Aku memasukkan jariku dan merasakan sesuatu yang keras. Aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah liontin perak berbentuk tetesan air mata,
dengan ukiran simbol yang belum pernah kulihat. Simbol itu tampak seperti gabungan antara lingkaran dan segitiga. Aku mencoba memasukkan liontin itu ke berbagai celah di lemari, namun tidak ada yang pas. Rasa frustrasi mulai melanda. Aku duduk di lantai, bersandar pada rak buku, dan membuka kitab si jin. Aku berharap ada petunjuk di sana. Saat aku membalik halaman-halamannya, aku merasakan sebuah getaran halus dari liontin di tanganku. Aku melihat ke bawah, ukiran simbol di liontin itu mulai bersinar samar. Dan di salah satu halaman kitab si jin, sebuah simbol yang sama persis muncul, seolah-olah baru saja terukir di sana. Simbol itu ada di samping sebuah paragraf yang bertuliskan, untuk membuka gerbang kebaikan, sentuhlah ia dengan kejahatan yang telah dikenali. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini berarti aku harus menyentuhkan kitab si jin ke lemari itu? Tapi kakek bilang, jangan pernah menyatukan keduanya. Namun, tidak ada pilihan lain. Aku mengangkat kitab si jin, dan dengan ragu-ragu, menyentuhkannya ke permukaan lemari yang memiliki ukiran simbol yang sama dengan liontin itu. Begitu buku itu bersentuhan dengan lemari, terjadi sesuatu yang menakjubkan. Lemari itu bergetar hebat. Ukiran-ukirannya mulai menyala, membentuk pola spiral yang sama dengan yang kulihat semalam. Lampu-lampu di perpustakaan kembali berkedip-kedip, kali ini lebih cepat, seolah-olah sedang menari diiringi suara gemuruh yang berasal dari dalam lemari. Pintu lemari perlahan terbuka, memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang, menyilaukan mataku. Di dalamnya, tergeletak sebuah buku. Warnanya putih bersih, bersampul kain sutra yang lembut, dengan ukiran awan dan bintang di permukaannya. Tidak ada tulisan, hanya sebuah simbol yang sama dengan yang ada di liontin dan di kitab si jin. Ini pasti kitab Iliyin. Aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya, namun tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat dari sudut ruangan dan menghantamku dengan keras. Tubuhku terlempar, dan kitab si jin terlepas dari genggamanku. Aku melihat sesosok makhluk tinggi kurus dengan mata merah menyala berdiri di hadapanku. Dia bukan manusia, dia adalah bayangan yang kulihat semalam. Dia adalah penjaga kitab si jin. Kau tidak akan mengambilnya, desisnya, suaranya seperti pasir yang digerus. Keseimbangan harus tetap terjaga. Aku harus melawannya, demi kitab Iliyin, demi semua yang benar. Makhluk bayangan itu melesat cepat, mencoba menghalangiku mengambil kitab Iliyin. Matanya merah menyala, dan dari tubuhnya memancar aura dingin yang membuat tulang-tulangku ngilu. Aku berusaha menghindar, namun gerakannya terlalu cepat. Dia mencengkeram lenganku, kuku-kukunya terasa seperti es. Kau telah membuka jalan yang seharusnya tertutup, desisnya. Keseimbangan akan hancur. Aku meronta, mencoba melepaskan diri. Aku tidak akan membiarkanmu. Tiba-tiba, dari saku bajuku, liontin perak yang kutemukan terjatuh. Liontin itu memancarkan cahaya samar, dan saat bersentuhan dengan lantai, cahaya itu membias, membentuk sebuah perisai kecil di sekitarku. Makhluk bayangan itu mengerang kesakitan, terpaksa mundur beberapa langkah. Aku teringat kembali teka-teki, kunci berada di tangan mereka yang menjaga keseimbangan. Liontin ini adalah kuncinya, dan mungkin juga perisainya. Aku menoleh ke arah kitab si jin yang tergeletak di lantai. Ada perasaan aneh yang muncul dalam diriku, seolah-olah kitab itu memanggilku. Aku tahu, aku tidak boleh takut. Aku harus menghadapinya. Dengan sekuat tenaga, aku melepaskan diri dari cengkeraman makhluk itu, berlari menuju kitab si jin. Aku meraihnya, dan merasakan energi gelap mengalir ke dalam tubuhku. Bukan energi yang jahat, melainkan energi yang berat, penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Makhluk bayangan itu kembali menyerang. Kali ini, ia mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Dari tubuhnya, muncul bayangan-bayangan kecil yang mulai menyerangku. Mereka mencoba merobek kitab si jin dari tanganku. Aku menutup mataku, berpegangan erat pada kitab itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara kakek di kepalaku. Risa, kekuatan kitab ini bukan untuk kejahatan, tapi untuk mengenali kejahatan itu sendiri. Aku membuka mataku. Di hadapanku, makhluk bayangan itu semakin dekat. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan kitab si jin di tanganku, aku mengangkatnya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke makhluk itu. Kau adalah bayangan dari dosa-dosa, teriakku. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Aku akan mengenalimu. Saat itu,
Kitab si jin memancarkan cahaya hitam yang pekat, namun anehnya, cahaya itu tidak menyerang, melainkan mengikat bayangan-bayangan kecil yang menyerangku. Mereka mengerang, seolah terperangkap dalam ikatan tak kasat mata. Makhluk bayangan utama itu tampak terkejut. Tidak, ini mustahil, desisnya. Aku melihat sebuah retakan kecil muncul di tubuh makhluk itu. Ini adalah kesempatan. Aku berlari menuju lemari, di mana kitab Iliyin masih tergeletak, memancarkan cahaya keemasan. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan kitab si jin ke arah makhluk bayangan itu. Kitab itu menabraknya, dan seolah-olah ada ledakan tak terlihat, makhluk itu menjerit, dan tubuhnya mulai hancur menjadi serpihan-serpihan bayangan yang lenyap di udara. Kitab si jin jatuh ke lantai, kembali ke bentuk asalnya yang suram. Aku mengambil kitab Iliyin. Saat tanganku menyentuh permukaannya, sebuah gelombang kehangatan dan kedamaian menyelimuti tubuhku. Rasa lelahku sirna, digantikan oleh kekuatan yang baru. Aku tahu, pertarungan belum berakhir. Kitab si jin dan Iliyin telah bertemu, dan konsekuensinya mungkin akan sangat besar. Setelah makhluk bayangan itu lenyap, suasana di perpustakaan kembali hening. Lampu-lampu kembali menyala normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kitab si jin tergeletak di lantai, tampak biasa saja, sementara kitab Iliyin yang kupegang memancarkan aura ketenangan. Aku masih terengah-engah, namun rasa takutku tergantikan oleh rasa penasaran yang luar biasa. Siapakah makhluk bayangan itu, dan apa sebenarnya peran kedua kitab ini dalam menjaga keseimbangan? Aku kembali ke meja Ibu Fatma. Ia tampak pucat pasi. Risa, apa yang terjadi? Aku mendengar suara-suara aneh. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang makhluk bayangan, tentang bagaimana kitab si jin mengikatnya, dan bagaimana aku berhasil mendapatkan kitab Iliyin. Ibu Fatma mendengarkan dengan seksama, matanya membelalak. Ini lebih dari yang saya bayangkan, katanya. Makhluk bayangan itu mungkin adalah entitas yang menjaga kitab si jin, atau bahkan bagian dari kitab itu sendiri. Mereka disebut bayangan penjaga. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Ibu Fatma menatap kitab Iliyin yang kupegang. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi jika kedua kitab ini bersatu. Petunjuk di email anonim itu, mungkin ada artinya. Kami mulai memeriksa email anonim itu lagi. Petunjuk terakhirnya berbunyi, ketika terang dan gelap saling mengenal, mereka akan menyingkap kebenaran yang lama tersembunyi di tempat para leluhur beristirahat. Tempat para leluhur beristirahat, gumamku. Mungkinkah ini makam kuno atau situs bersejarah? Tiba-tiba, kakekku menelepon. Suaranya terdengar cemas. Risa, aku merasakan ada perubahan energi yang sangat besar. Aku takut itu pertanda buruk. Aku menceritakan bahwa aku telah berhasil mendapatkan kitab Iliyin dan tentang pertarungan dengan makhluk bayangan. Kakek terdiam sejenak. Itu adalah bayangan penjaga kitab si jin, kata kakek. Mereka adalah entitas yang lahir dari dosa-dosa manusia, dan tugas mereka adalah menjaga agar kitab si jin tetap tersembunyi, karena kekuatannya bisa disalahgunakan. Tapi kenapa dia menyerangku saat aku ingin mengambil kitab Iliyin? Karena ia tidak ingin kitab Iliyin ditemukan. Jika kedua kitab itu bersatu, akan terjadi penyingkapan besar. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akan terungkap. Kakek melanjutkan, tempat para leluhur beristirahat itu, aku tahu di mana itu. Itu adalah sebuah situs megalitikum kuno di lereng Gunung Arjuna, jauh di pedalaman. Tempat itu adalah makam leluhur para penjaga keseimbangan. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah petunjuk terakhir. Aku harus pergi ke sana. Aku dan Ibu Fatma memutuskan untuk berangkat keesokan harinya. Malam itu, aku tidur dengan kitab Iliyin di sampingku, merasakan kehangatan dan kekuatan yang memancar darinya. Namun, bayangan-bayangan masa lalu, yang kini mulai terungkap, masih menghantuiku. Perjalanan menuju situs megalitikum di lereng Gunung Arjuna terasa panjang dan melelahkan. Kami menembus hutan lebat, melewati sungai-sungai kecil, dan mendaki jalur yang curam. Semakin dekat kami dengan tujuan, semakin pekat aura misterius yang menyelimuti kami. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara alam seolah berbisik, seperti menyambut kehadiran kami. Akhirnya, kami tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh pepohonan raksasa. Di tengahnya, berdiri batu-batu megalitikum yang menjulang tinggi, beberapa di antaranya ditutupi lumut dan tanaman merambat.
Di salah satu sudut, terdapat sebuah altar batu kuno dengan ukiran-ukiran yang aneh. "Ini dia," bisik kakek yang ikut bersama kami. "Tempat para leluhur beristirahat." Aku mengeluarkan kitab Si Jin dan kitab Iliyin. Keduanya memancarkan aura yang berbeda, Si Jin dengan kegelapan yang pekat, Iliyin dengan cahaya keemasan yang menenangkan. Saat aku meletakkan kedua kitab itu di atas altar batu, sebuah fenomena aneh terjadi. Cahaya hitam dari kitab Si Jin dan cahaya keemasan dari kitab Iliyin mulai berinteraksi. Mereka tidak bertabrakan, melainkan saling merangkul, membentuk sebuah pusaran cahaya yang memukau. Dari pusaran itu, muncul bayangan-bayangan samar, seperti gambaran-gambaran yang berkelebat cepat. "Ini adalah kenangan," bisik kakek, suaranya penuh kekaguman. "Kenangan dari mereka yang namanya tertulis di kedua kitab itu." Aku melihat bayangan-bayangan itu. Ada sosok-sosok yang berbuat baik, membantu sesama, membangun peradaban. Namun ada juga sosok-sosok yang melakukan kejahatan, menindas, menghancurkan. Semua terekam di sana, seperti sebuah film bisu yang diputar cepat. Tiba-tiba, dari dalam pusaran cahaya, muncul suara. Suara itu adalah paduan ribuan bisikan, namun anehnya, aku bisa memahami setiap kata. "Kami adalah penjaga, kami adalah keseimbangan, kami adalah Si Jin dan Iliyin." Aku menyadari bahwa kedua kitab ini bukanlah sekadar buku, melainkan entitas yang hidup, yang menyimpan memori kolektif seluruh umat manusia. Mereka adalah cerminan dari yin dan yang, kebaikan dan kejahatan yang ada di alam semesta. Keseimbangan telah terganggu, lanjut suara itu. Terlalu banyak kegelapan yang menyelimuti hati manusia. Kitab Si Jin telah berkembang terlalu cepat, dan kitab Iliyin nyaris terlupakan. Aku merasa ngeri, apakah ini berarti dunia akan segera hancur? Namun, suara itu melanjutkan, "Kalian telah menemukan kami. Kalian telah menyatukan kami. Ada harapan, keseimbangan dapat dipulihkan." Pusaran cahaya itu mulai meredup, dan kedua kitab itu kembali ke bentuk asalnya. Namun, kini ada perbedaan. Di sampul kitab Si Jin, beberapa ukiran akar kering mulai memudar, digantikan oleh ukiran awan dan bintang samar. Sementara di kitab Iliyin, beberapa ukiran awan dan bintang mulai menampilkan pola akar kering. Kakek menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mereka telah menyatu, bukan dalam arti fisik, tapi dalam arti spiritual. Mereka telah menunjukkan bahwa kebaikan dan kejahatan adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan. Namun, di tengah kelegaan itu, sebuah suara lain terdengar. Suara itu berat dan mengancam, seperti geraman yang datang dari bawah tanah. Keseimbangan yang rapuh ini tidak akan bertahan lama. Kegelapan akan selalu menemukan jalannya. Sebuah bayangan raksasa muncul dari balik pepohonan, menutupi seluruh situs megalitikum. Sosoknya lebih besar dan lebih menyeramkan dari bayangan penjaga sebelumnya. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar asap hitam. Ini bukan bayangan penjaga, ini adalah sumber dari kegelapan itu sendiri. Makhluk raksasa itu menggeram, suaranya mengguncang bumi. Aura kegelapan yang dipancarkannya begitu kuat, membuat kami semua merasakan teror yang luar biasa. Ia adalah manifestasi dari semua dosa dan kejahatan yang pernah tercatat dalam kitab Si Jin. Ia adalah wujud nyata dari ketidakseimbangan yang terjadi. "Kalian bodoh," desisnya, suaranya bagaikan jutaan jiwa yang meratap. "Kebaikan kalian hanya akan menjadi makanan bagiku. Aku tahu, kami tidak bisa melarikan diri. Kami harus menghadapinya." Aku melihat ke arah kitab Si Jin dan kitab Iliyin yang tergeletak di altar. Mereka telah menyatu secara spiritual, tetapi mereka masih butuh bantuan kami. "Kakek, Ibu Fatma," kataku, suaraku mantap. "Kita harus percaya pada kekuatan keseimbangan." Aku meraih kitab Iliyin. Kehangatan yang memancar darinya memberikan kekuatan. Aku memejamkan mata, memusatkan pikiranku pada semua kebaikan yang pernah kulihat, semua kebaikan yang terekam dalam kitab Iliyin. Aku membayangkan cahaya putih yang terang benderang. Ibu Fatma mengambil kitab Si Jin. Aku melihatnya menarik napas dalam-dalam, dan meskipun wajahnya tampak takut, ada tekad yang terpancar dari matanya. Ia memusatkan pikirannya pada semua kesalahan yang harus diakui, semua pelajaran yang bisa diambil dari kegelapan. Secara bersamaan, kami mengangkat kedua kitab itu ke arah makhluk kegelapan. Dari kitab Iliyin memancar cahaya putih yang menyilaukan, dan dari kitab Si Jin memancar cahaya hitam yang pekat.
Kedua cahaya itu tidak saling menyerang, melainkan saling melilit, membentuk sebuah untaian cahaya spiral yang indah, melesat menuju makhluk raksasa itu. Makhluk itu menjerit kesakitan saat cahaya itu menyentuh tubuhnya. Ia mencoba menepisnya, namun untaian cahaya itu terlalu kuat. Aku melihat retakan-retakan besar mulai muncul di tubuhnya. Retakan itu memancarkan cahaya putih dan hitam secara bersamaan. Makhluk itu mulai menyusut, merintih kesakitan, hingga akhirnya meledak menjadi serpihan-serpihan energi yang lenyap di udara. Keheningan kembali menyelimuti situs Megalithicum. Hanya embusan angin yang terdengar, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Langit yang tadinya gelap karena bayangan makhluk itu, kini kembali cerah. Kami saling berpandangan. Ada kelegaan yang luar biasa di hati kami. Kitab Si Jin dan Kitab Iliyin kembali ke altar. Ukiran-ukiran di permukaannya kini tampak lebih seimbang. Kitab Si Jin tidak lagi sepenuhnya gelap, ada sentuhan cahaya di sana. Begitu pula Kitab Iliyin, tidak lagi sepenuhnya terang, ada jejak kegelapan yang menyatu. Mereka adalah representasi sempurna dari keseimbangan. Kami membawa kedua kitab itu kembali ke rumah kakek. Kami tidak akan menyembunyikannya lagi. Kami akan menjaganya dan mengajarkan tentang keseimbangan ini kepada orang lain. Misteri Kitab Si Jin dan Iliyin telah terpecahkan. Bukan sebagai alat untuk memisahkan kebaikan dan kejahatan, melainkan sebagai pengingat bahwa keduanya saling terkait. Bahwa dalam setiap kebaikan ada potensi kegelapan, dan dalam setiap kegelapan ada percikan kebaikan. Sebagai simpleman, aku percaya bahwa horor sejati bukanlah tentang hantu atau setan yang berwujud, melainkan tentang kegelapan yang ada di dalam diri manusia. Dan untuk melawannya, kita tidak perlu mengenyahkan kegelapan itu, melainkan mengenali dan menyeimbangkannya dengan cahaya. Kisah Kitab Si Jin dan Iliyin akan selalu menjadi pengingat bahwa keseimbangan adalah kunci untuk menghadapi horor, baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Dan bahwa kita, sebagai manusia, memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan itu selamanya.